Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai para pasukan badut yang merupakan dalang dari hampir semua peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di season 1. Kalian siap? Monggo ditonton videonya. Ketika membicarakan aliansi badut moderat dan asal-usul mereka, tidak mungkin Wong Anime bisa lakukan kecuali jika kita juga membicarakan mengenai pendiri dari aliansi ini, yaitu Kazaream, bekas Raja Iblis yang dikenal sebagai Lord of Curse alias penguasa kutukan. Awal mulanya, Kazaream atau Kagali adalah seorang putri dari kerajaan High Elf yang merupakan kerajaan besar di masa lalu. Raja kerajaan ini adalah ayah dari Kagali, seseorang raja yang tidak hanya dikenal adil namun juga dikenal sebagai raja yang lembut dan baik hati. Namun suatu hari ayahnya ini kemudian berubah. Dia menjadi sangat kejam dan gila, lalu dia menyebut dirinya Jahil. Jahil lalu menjuluki dirinya dengan sebutan Sang Penyihir Agung. Dia berubah menjadi seorang tirani dan diktator dan melakukan percobaan-percobaan dengan mengeksploitasi rakyatnya sendiri. Eksperimen-eksperimen yang dia lakukan akhirnya menjadi mimpi buruk bagi seluruh rakyatnya, dan pada akhirnya Kazaream pun menjadi korban, memberikan mimpi buruk kepada rakyatnya tersebut. Suatu hari Jahil melakukan percobaan dengan putrinya tersebut sebagai subjek percobaannya. Setelah Kagali dicopot dari seluruh jabatannya sebagai seorang anak raja dan bangsawan, dia pun kemudian dibunuh oleh Jahil. Jahil yang gila eksperimen itu kemudian mencoba untuk menghidupkan kembali sang putri. Dengan mengorbankan 10.000 rakyatnya, Jahil berhasil menghidupkan anaknya tersebut. Dan anaknya tersebut kemudian berubah menjadi laki-laki berwajah buruk rupa. Sejak saat itulah dia dinamai Kazaream oleh Jahil ayahnya. Ketika Kazaream bertanya kepada Jahil kenapa dia merubah kelamin dan mengubah wajahnya, Jahil menjawab karena itu lucu dan itu membuatnya tertawa. Dan sejak saat itulah Kazaream memutus hubungan dengan ayahnya sendiri dan berusaha menghancurkannya. Walaupun Kazaream berusaha untuk melawan ayahnya, Kazaream tahu kalau ayahnya sangat kuat. Banyak dari anak buah ayahnya tersebut yang mencoba melawannya justru malah dijadikan boneka. Kesewenang-wenangannya sudah tidak mengetahui batas lagi, dan Kazaream terpaksa harus menunggu saat yang tepat hingga waktunya tiba. Suatu hari Jahil melakukan sesuatu yang membuat kerajaan sihir High Elf hancur lebur. Dia memancing kemarahan sang putri naga Milim dengan membunuh hewan peliharaan kesayangannya. Peristiwa ini membuat Milim sangat marah dan kerajaan sihir High Elf pun hancur lebur dalam satu malam. Ibu kota dari kerajaan ini yaitu Soma yang di kemudian hari berubah nama menjadi Amalita hancur oleh Milim yang marah luar biasa. Jahil dianggap mati dalam penyerangan Milim atas ibu kota Soma. Kazaream lalu melihat hal yang menyedihkan di kota tempat dia lahir dan tumbuh besar. Orang-orang yang dulu dia kenal dan setia padanya tergeletak tanpa nyawa semuanya. Pelayan perempuan yang setia dan baik kepadanya, begitu juga para kesatria yang dulu mengikutinya ketika dia bertualang. Orang-orang yang penting baginya semuanya sudah tak bernyawa. Dia pun kemudian menggunakan sihir milik Jahil yang telah disempurnakan, yaitu Birth, Death, Birthday, dan kemudian mencoba membangkitkan orang-orang yang selalu baik kepadanya tersebut. Dari mayat pelayannya yang setia, dia berhasil membangkitkan Tyr. Sedangkan dari mayat para kesatria yang mengikutinya, dia berhasil membangkitkan Clayman dan Footman. Namun kemudian dia menemukan kalau ternyata orang-orang yang dia bangkitkan atau anak-anaknya tersebut tidak berubah menjadi buruk rupa seperti Kazaream. Kazaream pun sadar kalau wajahnya yang dulunya cantik itu sengaja dibuat seperti itu oleh Jahil sebagai bahan permainannya saja. Wajah dari Kazaream adalah hasil kutukan dan tidak mungkin wajahnya tersebut bisa berubah kembali ke wujud sebelumnya. Karenanya
Dia pun memakai topeng, berusaha untuk menyembunyikan wajahnya. Anak-anaknya, para undead elf yang dia bangkitkan pun ikut menutup wajahnya dengan topeng demi Kazariam. Dia pun kemudian memiliki cita-cita untuk membentuk kembali negara elf yang baru bersama dengan para elf lain yang berhasil bertahan hidup. Namun naas, karena kutukan dari Chaos Dragon yang berkeliaran di sana, para elf yang mengikutinya berubah menjadi Dark Elf. Di sana dia pun kemudian bertemu dengan seseorang yang akan menjadi sahabat baiknya. Nama orang tersebut adalah Sarion Grimwald, seorang chosen hero alias pahlawan terpilih dari golongan High Elf yang berhasil mengusir Chaos Dragon yang telah menyebarkan wabah kutukan. Walaupun begitu, akibat dari pertarungan tersebut sangatlah fatal. Sarion telah kehilangan hampir setengah tubuhnya dan ajalnya sendiri sudah di depan mata. Kazariam kemudian menawarkan kepada Sarion untuk menghidupkannya menggunakan kemampuan sihirnya. Namun Kazariam mengatakan bahwa kemungkinan dia akan hilang ingatan setelah dibangkitkan. Sarion pun setuju dengan tawaran Kazariam dan sejak saat itulah Laplace the Wonder Pierrot alias Sang Badut yang ingin tahu pun lahir. Sejak saat itulah aliansi Badut Moderat terlahir dengan Kazariam sebagai direkturnya dan Laplace sebagai wakil direkturnya. Baiklah semuanya, itulah asal-usul kelahiran aliansi Badut Moderat, organisasi yang didirikan oleh Kagali alias Kazariam, seorang putri yang kemudian karena kejahatan ayahnya berubah menjadi lelaki buruk rupa. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.